Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Saya Idu Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A173, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3. Pada video koneksi antar materi ini, saya akan mengaitkan pemahaman saya tentang modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya pahami dari modul 1.1 adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami setelah mempelajari modul 1.1 adalah konsep bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Seorang guru diibaratkan seorang petani. Ketika menanam jagung, petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, untuk melakukannya. Asas tersebut dinamakan dengan asas trikon. Continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, juga mengungkapkan konsep trilogi pendidikan. Inarsu sum tulodo, artinya yang di depan memberikan teladan. Dalam hal ini, peran guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Ing Madio Mangun Karsu, artinya di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang
5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Selain saya mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia pada modul 1.2, saya juga mempelajari tentang tahap tumbuh kembang peserta didik atau anak. Tiap periode usia anak memiliki hal khusus yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan konsep wiraga dan wirasa. Wiraga pada fase ini yang dominan berkembang adalah raga, indera, imajinasi, dan bermain. Sedangkan pada wirama, masa ini anak akan melalui menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pembiasaan. Selain itu, pada modul 1.2, saya juga mempelajari diagram identitas gunung es yang merupakan gambaran bagaimana karakter seseorang tersebut terbentuk. Hanya 20% yang nampak di permukaan yang merupakan alam sadar dan 80% merupakan alam bawah sadar. Faktor lingkungan sangat memegang peran penting dalam kondisi ini. Disinilah diperlukan keteladanan yang konsisten untuk membentuk pengaruh baik. Modul 1.2 juga mengulas tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak akan bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam modul 1.3, saya mempelajari tentang inquiry apresiatif yang dikembangkan oleh David Habereder pada tahun 2005 dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran atau discover. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi atau dream. Menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahap keempat, jabarkan rencana atau desain. Di tahap ini, kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Langkah terakhir, atur eksekusi atau deliver. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi tersebut.
Semua materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 akan bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila.